Ini janjiku segenap hidupku untuk mengatur jalan hidupku. Kau milikku selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Nah, siang hari ini, saudara-saudara yang kekasih, kita akan memperingati yaitu Paskah, hari kematian dan sekaligus kebangkitannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka siang hari ini kami akan mengambil tema yaitu orang mati bangkit. Saudara-saudara yang kekasih, jadi ada orang yang mati bangkit di sini. Tidak ada di dalam dunia ini orang mati bisa bangkit kembali, tidak ada, kecuali zombie atau di situ ya lampir ya pemirsa. Tetapi di sini ada ternyata di dalam Alkitab menjelaskan bahwa orang mati itu bangkit, dan orang yang mati itu bangkit yang akan membawa kebangkitan semua orang yang ada di dalam dunia ini, yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita lihat Alkitabnya yang terdapat dalam yaitu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kita baca ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai 8. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-8. Kita buka di dalam HP kita atau di dalam Alkitab kita masing-masing. Nah, di sini mengatakan bahwa keliru sebentar ya. Nah, mari kita lihat pasal 4 sampai pasal 8 di sini baca bersama-sama. Ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, ini adalah ayat yang ada di dalam Alkitab menjelaskan bahwa siapa yang telah mati, siapa yang telah dikuburkan, dan siapa yang telah mati dan dikuburkan
bersama-sama dengan Yesus Kristus, ia akan mengalami satu kebangkitan bersama Yesus Kristus. Itulah sebabnya, jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang secara jasmani kita akan mengalami satu kematian atau meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu kita nggak perlu sayangkan dengan kematian, nggak perlu takut mati, nggak perlu ragu dengan kematian kita. Karena kematian kita orang-orang yang percaya hanya bersifat sementara atau temporer. Namun di sini kita akan hidup lagi dan kita dibangkitkan bersama Yesus Kristus yang ada di surga kelak kita. Nah, mari kita angkat firman Tuhan yang berikutnya di sini, yaitu bagian selanjutnya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita menyimak bagian Roma pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi manusia lama kita turut disalibkan itu artinya bahwa kita itu punya, yaitu tubuh yang lama atau kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama atau tubuh yang lama ketika kita belum berada di dalam Yesus Kristus. Namun setelah kita berada di dalam Kristus dan percaya kepadanya, maka kita sudah menjadi yaitu tubuh yang baru dan kita hidup baru bersama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita akan mengalami satu penyaliban otomatis. Ya, jangan salah diartikan. Ada orang yang mengatakan kita harus ikut memikul salib dan menyangkal diri. Jadi setiap hari kita harus puasa, setiap hari kita harus doa, ya semalam-malaman, ya kita nggak henti-hentinya baca Alkitab. Bukan itu yang dimaksud pemirsa. Kita memikul salib, menyangkal diri itu dalam arti pengertiannya sudah berada di dalamnya Kristus. Jadi kalau kita sudah berada di dalamnya Kristus, otomatis kita sudah berada di dalam salib, berada di dalam penyangkalannya, dan kita mengikut Kristus setiap hari. Itu sudah otomatis pemirsa. Saudara-saudara yang kekasih, kita harus paham tentang kebenaran, kita harus paham tentang firman, supaya kita di sini tidak mempunyai salah arti atau salah menerjemahkan firman Tuhan. Kita baca sungguh-sungguh, ya kita minta bimbingan Roh Kudus otomatis, ya. Tetapi nggak cukup satu kali, saudara-saudara. Kalau kita ingin menjadi seorang yang very good, excellent dalam memberikan penjelasan atau makna firman Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus sering membaca Alkitab. Bagian yang berikutnya yaitu Roma pasal 6 ayat 7 ya. Ini adalah penjabarannya tadi. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi siapa yang telah mati, kita sudah nggak berurusan dengan dosa. Siapa yang akan membawa kita ke ranah hukum kalau kita sudah mati? Ya, tidak ada, karena kita sudah nggak bisa berbuat dosa lagi. Nah, demikianlah pengertiannya di sini, ya, di dalam kitab Roma ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini dijelaskan. Jadi ketika kita masih berada di dalam dosa, maka di sini ada satu konsekuensi yang dari Allah. Secara pribadi atau Allah sendiri, bukan kita. Konsekuensinya apa? Allah itu untuk yaitu membawa kita orang-orang yang percaya supaya kita di sini bebas daripada dosa, maka kita harus mengalami satu kematian secara tubuh dan Kristus harus mati di kayu salib bagi kita semua orang-orang yang percaya agar kita bebas dari segala dosa, bebas dari segala kutuk, bebas dari segala tuntutan hukum, yaitu hukum kekal atau hukuman yang kekal. Nah, selanjutnya yang berikutnya di sini dikatakan, mari kita lihat ayat 5. Maksudnya Roma pasal 6, pasal 5 ayat 8 di sini mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini sudah jelas bahwa Yesus Kristus ini pasti akan mati bagi kita orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin tidak. Ini adalah program Allah itu sendiri bagi dunia
firman Tuhan kita. Yang berikutnya bagian yang Roma pasal 6 ayat yang ke-8 sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di sini terus ia mengatakan, Efesus pasal 5 ayat 6 di sini mengatakan, Efesus pasal 2 ayat 5 sampai 6 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan, oleh kasih karunia diselamatkan. Ya. Jadi telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus Yesus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita ini memang ya banyak kesalahan, banyak dosa, ya, tetapi Kristus telah mati, ya, oleh karena dosa dan pelanggaran serta kesalahan kita, umat yang percaya, supaya kita diselamatkan, supaya kita masuk surga, supaya kita memperoleh hidup yang kekal di surga. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan yang terakhir, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi membangkitkan kita, memberikan tempat yang layak. Jadi siapa yang tidak mau, saudara-saudara, orang kita sudah dosa, kemudian mati oleh pelanggarannya, maka ditebus oleh Yesus Kristus dengan kematiannya, dengan darahnya, dengan aniaya, dengan cercaan, dengan hinaan terhadap Yesus Kristus dan berbagai-bagai penderitaan yang dialami. Cukup Yesus Kristus yang menderita, bukan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengalami penderitaan lagi, karena Yesus Kristus telah menderita. Kita tidak perlu memikul salibnya. Harus kita disalib tidak, tetapi Yesus yang memikul salib kita. Maka kita di sini tidak perlu kita mengalami kutuk, karena Yesus terkutuk oleh karena perbuatan kita. Dengan demikian kita peroleh hidup damai, sejahtera, sukacita, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjutkan perjamuan kudus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, kita mengangkat perjamuan kudus roti di tangan kita. Ini adalah tubuh Kristus yang telah mati di kayu salib. Kita pecah-pecahkan bagi kita semua agar kita mengingat
Kasih karunia anugerah pertolongan, kebaikan kebajikannya besar. Ia rela mati di kayu salib. Amin. Ingat itu, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Ini adalah anggur kita angkat. Ini lambang darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Ia telah mati di kayu salib. Darahnya mengalir terus. Amin. Sepanjang masa, sepanjang hidup. Amin. Terus mengalir setiap orang yang percaya. Amin. Tidak akan pernah henti-hentinya darah itu mengalir bagi kita. Amin. Sehingga kita tetap selamat untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Ini darah lambang. Ini adalah anggur lambang darah Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus Kristus dipenuhi kepenuhan dalam roh dan kebenaran, dalam kekudusan, kebaikan, kebajikan dan kemurahan, dalam kelimpahan segalanya yang percaya. Mari kita sama katakan amin. Tuhan